Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hingga Rabu malam, hasil quick count versi indikator menunjukkan pasangan Andi Sudirman Fatmawati Rusdi unggul jauh dari pasangan Dani Pomanto Azhar Arsyad. Penghuni Panti Jompo Mapakasunggu Kota Parepare antusias mendatangi TPS di hari pencoblosan. Aksi bagi-bagi uang diduga terjadi di berbagai daerah menjelang hari pencoblosan. Ya, kondisi fisik yang melemah tidak mengurangi antusias penghuni Panti Jompo Mapakasunggu Kota Parepare untuk mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS. Para pemilih lanjut usia ini menyalurkan hak pilihnya di TPS yang disiapkan di Kompleks Panti Jompo. Meski dituntun oleh petugas, puluhan penghuni Panti Jompo Mapakasunggu Kota Parepare antusias mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS. Para pemilih lanjut usia ini menyalurkan hak pilihnya untuk memilih gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota di TPS 11 yang ada di Kompleks Panti Jompo tersebut. Lokasi TPS yang tidak terlalu jauh sangat memudahkan para penghuni Panti Jompo untuk menyalurkan hak pilihnya. Alhamdulillah. Pencoblosan apa tadi ini? Pencoblosan tadi dari untuk wali kota dan untuk gubernur. Lokasi TPS dari MES itu bagaimana caranya Pak? Jalan kaki karena daerah TPS saya yang saya tempati itu dengan TPS dengan tempat saya itu kira-kira ya sekitar 50 meter Pak. Insya Allah cukup dengan jalan. Tadi dibantu atau gimana? Dibantu dengan petugas-petugas. Sementara untuk penghuni Panti Jompo yang tidak bisa berjalan, petugas KPPS mengunjungi langsung ke kamar asrama mereka agar setiap penghuni Panti Jompo dapat menggunakan hak pilihnya. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Tak hanya penghuni Panti Jompo, warga binaan Rutan Kelas 1 Makassar dan Rutan Sinjai turut menyalurkan hak pilihnya di Pilkada Serentak 2024. Proses pencoblosan diawasi ketat oleh pihak kepolisian dan pegawai rutan. Dengan menggunakan baju tahanan, sebanyak 221 warga binaan di Rutan Kelas 2B Sinjai menggunakan hak pilihnya di TPS 901, TPS khusus yang berada di area rutan. Proses pencoblosan ini mendapat pengawasan ketat dari pihak kepolisian dan pegawai rutan. Uniknya, ada 3 warga binaan yang telah bebas, namun kembali ke dalam rutan untuk ikut nyoblos. Adapun 3 orang yang tidak termasuk karena yang 3 orang ini sudah dinyatakan bebas dari Rutan Sinjai. Jadi untuk penggunaan hak suaranya nanti dari yang bersangkutan akan datang kembali ke rutan untuk menggunakan hak pilihnya. Sementara itu di Kota Makassar, sejumlah warga binaan Rutan Kelas 1 Makassar juga ikut nyoblos dalam Pilkada Serentak. Sebanyak 1.521 warga binaan menyalurkan hak pilihnya di 3 TPS yang disiapkan di dalam rutan. Sebelum mencoblos, para warga binaan sudah mendapat sosialisasi dari pihak rutan. Memberikan sosialisasi tentang tata cara pencoblosan di Pilkada Serentak ini. Dan tentunya kami juga sebagai pimpinan telah memberikan arahan kepada para Kasatker, Kalapas Rutan agar menjunjung tinggi netralitas sebagai ASN dalam Pilkada Serentak tahun 2024 ini. Selain para warga binaan, Kepala Rutan juga sudah diberikan arahan untuk menjaga netralitas selama Pilkada Serentak 2024. Andi Muhammad Sardi dan Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Sinjai dan Kota Makassar. Tak tercatat dalam daftar pemilih tetap, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Goa ngamuk dan protes kepada petugas KPPS. Mama ini emosi dan memprotes petugas di TPS 09 yang berada di Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Ia kesal ditolak petugas karena tak terdaftar di DPT. Padahal sebelumnya ia terdaftar sebagai DPT pada pemilihan presiden dan wakil presiden.
Ibu rumah tangga ini juga kesal karena sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mengurus surat kepindahan lokasi memilih. Petugas menyarankan warga tersebut ke kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Goa untuk kepengurusan lebih lanjut. Karena boleh terdaftar katanya di Goa. Di Goa, Bu, ya? Masih KTP di Jeneponto. Kenapa bisa? Nah ini KTP sudah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Waktu pemilihan presiden kita sempat memilih, Bu. Iya, sempat memilih karena saya kan punya suami belum tuh. Di sini juga memilih Iya, di pemilihan sini. presiden. Serangan fajar, aksi bagi-bagi uang kerap terjadi menjelang waktu pencoblosan. Video rekaman bagi-bagi uang untuk mendukung salah satu paslon ini pun viral di media sosial. Video amatir ini memperlihatkan dugaan politik uang yang dilakukan oleh tim salah satu pasangan Cabub-Cawabub Kabupaten Goa di Desa Gentungan, Kecamatan Bajeng Barat. Puluhan warga berkerumun antre untuk menerima uang pecahan Rp50.000. Setelah viral di media sosial, dugaan politik uang ini dilaporkan ke Sentra Gakumdu Bawaslu Kabupaten Goa. Money politik yang dilakukan oleh tim paslon Orama itu kami sudah laporkan ada 1 kemarin, dan selanjutnya ada beberapa kembali kita melaporkan itu beberapa bukti foto maupun video yang beredar di media sosial, dan itu kami sementara menelusuri siapa pihak yang membagi dan pihak yang menerima. Dugaan politik uang juga ditemukan di Kabupaten Bulukumba. Sejumlah warga mengaku menerima amplop berisi uang Rp50.000 untuk memilih salah satu paslon bupati. Videonya pun viral. Sejauh ini yang masuk laporannya kaitan dengan politik uang yang disampaikan ke pengawas pemilu itu ada di Kecamatan Tegalo. Kami sudah sampaikan kepada teman-teman pengawas Kecamatan Tegalo untuk menerima ketika ada laporan yang disampaikan. Money politik jadi problematika yang sulit dihilangkan setiap pesta demokrasi. Padahal memilih calon pemimpin itu harusnya dengan hati, bukan karena suara yang bisa dibeli. Andi Muhammad Sadi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Goa. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count versi lembaga survei indikator, pasangan Andi Sudirman Fatmawati Rusdi unggul jauh dari pasangan Ramdan Azhar. Hingga Rabu pukul 17.42 waktu Indonesia Barat, quick count atau hitung cepat menunjukkan pasangan nomor urut 2, Andi Sudirman Fatmawati Rusdi, memimpin hasil perhitungan suara Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan. Perolehan ini merupakan hasil perhitungan cepat dari data masuk yang sudah mencapai sekitar 90%. Dari data hasil survei lembaga indikator, pasangan Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi mendapat perolehan suara 76,11%. Sementara pasangan Dani Pomanto Azhar Arsyad mendapat perolehan suara 23,89%. Quick count ini bukanlah hasil resmi. KPU akan melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang hingga tanggal 16 Desember 2024. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Nisa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.